menyebut saat ini PKI sudah siap untuk bangkit. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya pertama, kita berkaitan dulu tadi. Kalau saya membela para prajurit itu aja. Ya, para prajurit melakukan itu dalam rangka undang-undang anti terorisme. Yang kedua, undang-undang itu menyebutkan hanya boleh dipelajari di universitas sebagai bahan kajian. Tidak boleh tempat umum. Kalau dia salah mengambil buku itu, bukan kesalahannya, dia akan membantu ada aparat. Kalau MK mengeluarkan itu, bunyinya tadi MK adalah mengatakan kejaksaan dicabut untuk buku larangan, tapi untuk mengambil, itu bisa diambil. Kesalahan mereka umpamanya itu tidak tepat barangnya, itu tidak apa-apa. Nanti waktu dikaji, serahkan ke polisi. Tentara bisa mengambil? Mengambil bukan sebagai tentaranya, sebagai langkah pencegahan. Apa sebab? Undang-undang anti teror, tentara boleh terlibat dalamnya. Saya minta komentar. Undang-undang lain juga boleh. Saya minta komentar Bang Adian. Iya. Bang Adian, penafsirannya. Jadi jangan nyalakan prajurit. Penafsirannya itu tepat tidak? Undang-undang anti teror menyebutkan boleh tentara boleh melakukan. Boni sampaikan tentang bagaimana mempelajari sejarah secara utuh. Tapi mungkin juga perlu disampaikan bagaimana mencintai bangsa ini juga secara utuh. Termasuk mencintai peraturan-peraturan, prosedur-prosedur hukumnya juga secara utuh. Bahwa kemudian apa yang disampaikan TNI melakukan itu karena rasa cinta yang luar biasa terhadap bangsa ini, setuju saya. Tapi cintailah bangsa ini dan utuh. Termasuk mencintai peraturan-peraturannya. Ya, peraturan ada anti teror, boleh. Hukumnya. Jadi mencintai tugas lain tentara boleh, anti teror itu mengambil itu serahkan pada yang berwenang. Prajurit yang disalahkan. Boleh. Dan itulah mencintai bangsa. Dan itu pelajaran tidak boleh Pak, kita dengarkan Bang Adian. Nanti giliran Anda berbicara. Dan tidak supaya boleh bergantian. itu di luar universitas mempelajarinya. Kalau di luar itu salah. Orang itu ditunggu polisi, dibawa kasih serahkan polisi. Punya. Bang Adian? Ya, artinya yang ingin saya sampaikan sederhana. Iya. Kita coba belajar mencintai bangsa ini juga secara utuh, termasuk mencintai peraturan-peraturannya, mencintai prosedur-prosedur hukumnya, mencintai lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, dan menghormatinya. Mana yang boleh melakukan apa dan siapa dan bagaimana. Ayo kita hormati sama-sama. Kalau kita bisa lakukan itu, kita semakin belajar mencintai bangsa ini lebih utuh lagi, dan lebih utuh lagi. Okay. Ya, saya utuh, secara utuh punya hak. Undang-undang teror sudah keluar. Tentara boleh di luar operasi, di luar undang-undang teror ada hak. Nanti diambil, serahkan. Perkara mereka dia salah ngambil, dilihat, serahkan ke polisi. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian, masalah ini pelajaran, kalau sudah di luar universitas, berarti salah. Apakah dibiarkan? Tidak boleh dibiarkan. Sekarang begini masalah bangkit PKI. Apakah Pak Kiflan, tadi kita sudah selesai membahas razia buku dan kita sudah berhenti ketika diakui memang ada kesalahan prosedur dari pihak TNI. Ya, saya bela. Tanda-tanda karena ada undang-undangnya. Tanda-tanda kebangkitan PKI lain yang Anda lihat? Ya, pertama gini, mulai tahun 65 mereka bangkit pertama menunjukkan eksistensinya. Mulai tahun 98. Mereka, saya berhadapan dengan Adian Nafitullah di lapangan PAM Swakarsa. Mereka pakai lambang PKI, bendera PKI. Mereka siapa ini? Ini grup orang-orang PKI. Siapa itu grup-grup orang PKI? Ya saya nggak tahu. Kalau udah ada lambang, katanya tanda-tanda. Saya tunjukkan tanda-tanda. Ya, tapi ketika Anda bilang kemudian, mereka memakai itu siapa merekanya? Ya, mereka kalau itu berarti bahwa katanya tanda-tanda. Berarti sudah kelihatan tanda-tandanya. Siapanya mari kita lihat. Itu. Kalian lihat tanda. Itu tanda sudah keluar satu. Nah, yang kedua, bahwa itu sudah kelihatan tanda-tandanya bahwa mulai bangkit, orang-orang PKI mengadakan simposium. Simposium itu dilakukan oleh Lemhanas sama Luhut Panjaitan, Menko Polhukam. Tapi mereka sudah eksis di sana, langsung mereka minta supaya PKI itu, orang-orang korban PKI supaya diberikan kompensasi, diberikan minta maaf pemerintah segala macam. Lah, kita yang dibunuh oleh mereka tahun 65, bukan aja mereka yang terbunuh. Setelah para jenderal di Cemetuk, orang-orang Banser dibunuh, di Solo, di Boyolali, ribuan yang dibunuh orang PKI. Jangan Anda bela orang PKI saja. Saya minta komentar Boni. Kita juga ada korban. Nah, kemudian itu tanda. Bentar, Pak. Yang kedua. Biar ditanggapinya langsung. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Oke. Yang saya bela adalah kemanusiaan, Pak. Ya. Kenapa kan orang kemanusiaan yang dibunuh? Kita dengarkan dulu. Orang juga kenapa kita dengarkan dulu. Cuma orang PKI. Saya bela kemanusiaan bahwa tidak boleh orang karena perbedaan ideologi politik itu dibenarkan untuk disembelih, Pak. Lah kenapa yang disembelih ini orang-orang di Cemetuk, orang Banser, orang yang di Solo, orang di Boyolali? Kenapa nggak bela tadi? Ini begini. Kalau kemanusiaan, bela dong. Saya membela semua, Pak. Ya
tidak. Baik, Pak Kiflan. Tadi dia yang bela. Pak Saya Kiflan, begini, kita Pak. dengarkan berbicara. Setiap Kita dengarkan. generasi Ya. menuliskan sejarahnya masing-masing. Ya, ya. Saya generasi yang dibesarkan pada masa Pak Harto, belajar sejarah. Ya. Kemudian kami menulis sejarah kami sendiri. Ya. Bagi Bapak itu sejarah Bapak. Bapak punya Oh, cara tidak, menafsirkan bukan. sendiri. Saya sebagai sejarawan. Saya Baik, anak saya muda juga belajar sejarah. punya Baik. cara menafsirkan sejarah Ya. generasi saya sendiri. Jadi tidak Untuk orang kepentingan korban, masa orang depan. PKI Anda tidak bela. Baik. Oh, nggak benar Anda. Saya nggak ngomong gitu, Pak. Ya, tadi ngomong Saya Anda. nggak ngomong Orang gitu. PKI aja Yang gitu. saya bela kemanusiaan, Pak. Ya, tapi tadi Anda orang PKI Tidak. yang Anda bela ratusan ribu, yang orang yang dibunuh PKI. Saya bicara tentang pemahaman sejarah Oh, secara bukan utuh. sejarah cuma untuk mereka. Secara utuh, Nggak Pak. benar itu bukan sejarahnya. Oke, saya ingin minta komentar Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, tadi Anda katakan isu ini tidak pernah dibahas secara utuh setiap kali, selalu hanya dari dua sisi. Jadi kalau melihat isu ini sekarang dari sisi yang berbeda bagaimana? Iya, lagi-lagi ini kita perlu bersama duduk dalam suasana yang saling menjaga negeri ini. Ya, bahwa PKI berkhianat 4865 fakta sejarah. Ya, sehingga ada trauma sejarah merupakan sesuatu yang nyata juga. Sehingga apa yang disampaikan Pak Kiflan Zain mewakili beliau zamannya dan banyak orang juga benar. Ada trauma sejarah. Nah, trauma sejarah ini tidak bisa selesai kecuali dibahas secara terbuka. Ada rekonsiliasi, ada pembahasan terbuka, tetapi memang diperlukan orang besar untuk membahas ini sehingga semuanya mau duduk bersama dalam posisi yang sama, memahami fakta yang sama. Konteks orang besar itu maksud Anda pemimpin Betul. tertinggi. Pemimpin tertinggi yang memang punya otoritas moral dari masyarakat untuk membahas ini. Oke, Bang Adian? Apanya? Mengomentari yang mana? Mengomentari tadi bahwa memang perlu apakah kalau begitu saya buat jelas ya Bang. Ya. Apakah pemimpin tertinggi itu dengan kemampuannya untuk merekonsiliasi ada di diri pemimpin tertinggi kita sekarang? Jagoannya Bang Adian? Betul, presiden itu saya selalu mengatakan, Nana ya, Oke. almost everything rise and fall on leadership. Oke, saya cuma ingin Tidak mancing itu. bisa Saya ingin presiden mancing itu itu. Berarti berdiam diri terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dia harus take lead. Siapa yang Karena dia berdiam diri sekarang? tidak mengambil Siapa, Pak Jokowi? inisiatif presiden. Bagaimana Bang Adian? Itu tadi pertanyaannya. Ya kalau itu pernyataan Pak Mardhani biarin aja. Ngapain kita pusingin? Dia punya calon presiden lain. Dan saya tetap percaya Jokowi akan menang. Kita berjalan dengan keyakinan dan kalkulasi masing-masing. Bahwa kemudian dia bicara seperti itu, no problem buat saya. Kita tidak terganggu. Dan saya yakin tidak akan mempengaruhi kemenangan Jokowi. Sama sekali tidak Sebetulnya Nana, ini pengaruhnya. nggak ada kaitan sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Tugas seorang pemimpin secara moral itu, kalau trauma sejarah ini bagaimanapun bisa jadi penyakit. Oke. Karena di dalamnya nanti Sebenarnya turunannya begini. banyak. Ada hoax, ada tuduhan, ada fitnah. Mbak. Karena itu presiden harus mengambil inisiatif menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa mendiamkan. Ini bukan persoalan cuman persoalan trauma. Trauma itu juga ketika kita bicara kita harus lihat fakta-fakta lain. Ada 165 negara di dunia ini. Yang masih menganut ideologi komunis tinggal 6. Dari 30 sekian negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Itu pun nggak konsisten. Dan itu pun tidak konsisten. Ya, monggo. Bukan sebenarnya. Artinya bahwa sesuatu yang traumatik itu sebenarnya bisa kemudian diperbaiki, disembuhkan, atau kemudian dikelola dengan fakta-fakta lain. Mau nggak kita kemudian membuka diri terhadap fakta-fakta lain? Kalau yang tadi disebutkan Pak Kiflan itu tanda-tanda yang menurut Anda ada dasarnya tidak? Bahwa kemudian mungkin Pak Kiflan mengalami situasi itu dan dia memiliki traumatik sejarah itu, ya boleh-boleh saja. Tapi fakta hari ini, di mana ada komunisme lagi? Cuma 6 negara dari 195 negara. Artinya bahwa kegagalan komunisme sebagai ideologi bukan cuma perdebatan-perdebatan. Secara faktual di dunia itu sudah terjadi. 30 negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Oke. Berapa banyak yang kemudian gugur? Ya. Itu harusnya kemudian bisa membantu kita untuk merenovasi pemikiran kita terhadap sesuatu yang sifatnya traumatik. Oke. Mungkin nggak dia bangkit lagi? Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin, Di Pak mana Kiflan? ceritanya? Ya, Saya lempar langsung ke Pak Fakta-fakta Kiflan. di dunia sudah Oke, seperti itu tadi, kok. Baik, Bang Adian, tadi kita kasih kesempatan. tanda-tandanya di samping itu mereka sudah mengeluarkan simbol pada 17 Agustus tahun 2016 simbol PKI DNID ikut dalam 17 Agustus menunjukkan dirinya. Kemudian mereka meminta Di mana itu Pak Kiflan? di Pamekasan.
di Jember, di Payakumbuh 2016 bersamaan. Mereka eksis sudah. Dan kemudian mereka menyatakan membuat seminar seminar belok kiri di tim. Kemudian di LBH pelurusan sejarah bahwa mereka tidak salah, bahwa PKI tidak salah. Ini realitas kata mereka tidak salah. Kemudian lagu-lagu hero mereka ketika mau perang, mau membunuh orang, lagu genjer-genjer, mereka mulai dengungkan. Di mana, Pak? Ya, di LBH. LBH tahun 2017 saya di sana kok melihatnya. Ya. Jadi itu tanda-tandanya sudah kelihatan. Jadi di samping itu, mereka kan kemudian berusaha apa pernyataan dari anggota PDIP, ya Bambang Wari. Siapa namanya temanmu itu? Bambang Wari. Dia menyatakan supaya cabut tap MPRS tentang pelarangan partai PKI. Ya toh? Pak Itu Kiflan, dijelas minta larang tentang partai PKI supaya dia jangan. Pak Kiflan, kalau saya perhatikan itu memang Anda fakta kerap kali kok. mengeluarkan pernyataan yang mengkait-kaitkan PDI Perjuangan dengan PKI. Ya, kenapa? Anggotanya saya nggak katakan PDIP-nya, anggotanya Bambang Wari minta cabut MPRS tentang larangan PKI. Kemudian siapa Ripka Citaning, aku bangga jadi anak PKI, mengadakan kongres di Gerabak 2015. Baik. Anak saya melihat mereka bangkit kembali, membuat buku perjuangannya. Itu sudah tanda. Ya, toh? Yang Apalagi jelas, perjuangan. yang jelas Ketua Umum Dia, PDI Pak. Perjuangan punya pernyataan ini soal tudingan PKI yang seringkali diarahkan kepada dirinya dan juga kepada PDI Perjuangan. Kita Nggak. dengarkan apa kata Megawati berikut ini. Saya dibilang PKI, gitu kan? Ya saya gampang sih jawabnya. Lah kok sampai hari ini nggak ditangkap ya? Nah iya PKI melulu, nih PKI, nih PKI, nih PKI gitu. Rakyat yang di bawah yang masih belum terpelajar dipikir mending ngerti juga apa sih pokoknya PKI lah, PKI Pak Jokowi PKI lah. Saya sampai bilang ini aja lah, diomongin gitu kita jalan terus aja lah. Kenapa mesti ribut ya? Itu kan orang sentimen aja lah. Terus apa? Karena kepingin menang. Menang itu mestinya dengan terhormat dong. Keseruan kan sama KPU apa Bawaslu gitu. Ya, kayak gituan nggak bilangin dong. Masa kita disuruh ngelawan? Nanti kalau ngelawan tawar kamu bertanggung jawab loh. Dong. Lah orang kok dituduh-tuduh nggak jelas. Saya tidak mengatakan Ibu Mega PKI, saya tidak mengatakan Jokowi PKI, tetapi anggota PDIP, Ripka Citaning, kemudian Rieke Diah Pitaloka, pernyataan-pernyataannya dan Karena mereka PDIP kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam pengkadenan. Tanda tangan 2012 dan sampai sekarang pengkadenan Partai Komunis Cina mengkader PDIP di kantor PDIP. Baik. Itu kerjasama, jelas dia masih ke komunis. Saya ingin minta Sangat komentar. sentralistis, Baik, Pak Kiflan, diktator proletar. kita dengarkan. PDIP kerjasamanya seperti itu. Bagaimana, Bang Ini ada Adian? fakta kok tanda tangan Ibu Kita Mega dengarkan. sama Sekjen PKI Pak di Kiflan, Cina Pak dan di Kiflan, sini. kita dengarkan Bang Adian. Kan berbangkit PKI apa sih lagi? Silakan Bang Adian. Ya, kalau menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ngapain sih kita komentari seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega tadi? Kita jalan saja terus. Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena rakyat akan memiliki nalar tersendiri untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu pertama. Saya juga pernah dibilang anak PKI. Bapak saya kepala Kejaksaan Negeri. Bapak saya yang membuat surat dakwaan untuk sekian banyak orang PKI. Tapi saya pun sempat dituduh seperti itu. Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Oke, kalau misalnya kemudian Ripka Citaning anak seorang PKI, apa salahnya? Kalau kemudian misalnya dia korban-korban PKI tahun 65 bertemu untuk saling membangun kenangan, mereka bercerita dan sebagainya, mereka sudah di usia uzur mau meninggal bertemu lagi segala macam. Kalau begitu tidak apa-apa. Sebentar, Mereka sebentar, ikut sebentar. kongres, Sebentar, apa membentuk- persoalannya? Mereka PKI ada bukti sama saya. Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun? Kenapa kita masih takut pada orang-orang tua itu?